Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Masih semangat? Masih semangat? Kawan-kawan buruh yang hadir pada kesempatan ini adalah aksi yang kesekian kali. Hari ini kita melakukan aksi di dua tempat, di Gedung Sate dan di rumah dinas gubernur di Pakuan. Kenapa kita lakukan aksi di dua tempat hari ini? Adalah memastikan agar Gubernur Jawa Barat dapat menerima kita, baik di Gedung Sate maupun di Pakuan sana di rumah dinas. Saya mendapatkan informasi bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur ada di Gedung Sate hari ini, tidak kemana-mana sampai dengan jam 2. Kita berharap Gubernur Jawa Barat bisa menerima perwakilan kaum buruh untuk berunding dengan beliau, untuk melakukan perundingan revisi SK UMK tahun 2022. Kawan-kawan sekalian, perlu saya sampaikan, beberapa hari yang lalu Gubernur mengundang perwakilan pimpinan Serikat Pekerja dengan waktu durasi 30 menit. Kita sudah sampaikan kepada Gubernur bahwa kita meminta agar Gubernur Jawa Barat merevisi keputusan upah minimum tahun 2022 dengan berbagai pertimbangan. Yang pertama adalah bahwa kita masih menafsirkan, dan sampai kapanpun kaum buruh menafsirkan putusan MK Amar ke-7 yang mengatakan program strategis dan yang berdampak luas harus ditangguhkan, maka pengupahan yang berdasarkan PP 36 tidak boleh digunakan sejak putusan MK. Yang kedua, dasarnya adalah bahwa Menteri Bappenas Suharto Manoarfa menyampaikan di berbagai media bahwa kenaikan upah minimum minimal 5% di tahun 2020 akan meningkatkan pendapatan per kapita dan meningkatkan daya beli kaum buruh masyarakat di Indonesia dan menghasilkan pendapatan per kapita negara kurang lebih 180 triliun. Artinya apa? Ketika gubernur menaikkan upah 5% saja, maka yang diuntungkan adalah pengusaha, maka yang diuntungkan adalah negara. Pertumbuhan ekonominya bisa naik, barang-barang pengusaha bisa dibeli. Tapi dengan ketidaknaikan upah, maka daya beli buruh akan merosot, bahkan akan semakin rusak, kawan-kawan sekalian. Yang ketiga, dasarnya adalah Gubernur DKI, Gubernur Ibu Kota Negara. Gubernur DKI sudah merevisi keputusan upah minimum dan kemarin sudah di-share kenaikannya 5,1%, kawan-kawan sekalian. Tidak ada alasan bagi Ridwan Kamil, gubernur tercinta kita ini, untuk tidak merevisi. Kalau dia bilang tidak ada dasar, kenapa DKI bisa merubah? Kalau dia bilang melanggar hukum, kenapa DKI melakukan itu? Kalau dia bilang takut jabatannya dicopot, gubernur DKI tidak takut jabatannya dicopot. Maka kita minta gubernur kita ini industri terbesar di Jawa Barat, berikan yang terbaik kepada kaum buruh di Jawa Barat. Kita tidak minta muluk-muluk, kita minta paling tidak sama dengan DKI kenaikannya. Setuju nggak? 27 kabupaten kota minimal sama 5,1 naik semuanya. Tidak ada alasan kepada Gubernur Jawa Barat. Jangan takut dipecat Anda. Anda bukan dipilih oleh Mendagri, Anda dipilih oleh rakyat Jawa Barat. Ini konstituen Anda, ini rakyat Anda yang datang hari ini. Lakukan keberanian Anda, tunjukkan keberanian Gubernur bahwa hari ini berpihak kepada rakyat, bahwa hari ini Gubernur Jawa Barat memang berpihak kepada rakyat Jawa Barat. Kita buktikan dengan revisi hari ini, kawan-kawan sekalian. Waktunya sudah tidak lama, tinggal beberapa hari menjelang 31 Desember. Setelah itu 1 Januari sudah libur dan upah minimum sudah berlaku. Maka waktu yang tepat bagi Gubernur Jawa Barat
gubernur yang kita cintai adalah hari ini melakukan revisi, kawan-kawan sekalian. Maka kita minta dengan hormat kepada Gubernur Jawa Barat, kalau Anda merasa Gubernur Jawa Barat hari ini rakyat Anda datang, buruh Anda datang, kami minta Gubernur menemui kaum buruh Jawa Barat, kawan-kawan sekalian. Kabulkan tuntutan mereka. Mereka tidak minta kaya, mereka tidak minta mobil, tidak minta rumah mewah, mereka hanya ingin mendapatkan hidup layak, upah layak, kawan-kawan sekalian. Betul nggak? Minta mobil nggak? Kita hanya minta hidup layak. Ekonomi Indonesia sedang baik-baik saja. Tahun 2020, UMK 2021, kita ada menghadapi resesi. Minus ekonomi kita 5,26%. Tapi kita masih bisa menikmati kenaikan upah paling tidak 3,27 sampai 6,51. Hari ini ekonomi Indonesia, ekonomi Jawa Barat, Indonesia tumbuh 7,07%, Jawa Barat tumbuh pertumbuhan ekonominya 6,13%. Jangan berpikir terbalik, wahai pemerintah. Jangan ketika ekonomi sedang baik-baik saja Anda tidak mau menaikkan upah. Jangan pernah takut disanksi oleh Mendagri. Mendagri tidak memilih Anda, yang memilih Anda adalah rakyat Anda. Ketika Anda mengabulkan tuntutan kaum buruh, saya yakin-yakinnya apabila Gubernur Jawa Barat dikenakan sanksi, siap bela nggak? Siap kita demo di Mendagri nggak? Kalau Gubernur Jawa Barat rubah, kemudian Gubernur kita disanksi, siap membela nggak? Itu janji teman-teman buruh DKI kepada Gubernur Anies. Ketika ada teguran, maka buruh DKI akan secara bersama-sama datang ke kantor Mendagri. Siap nggak melakukan yang sama? Siap. Yang penting Gubernur mau merevisi keputusan upah minimum, kawan-kawan sekalian. Kita berharap Gubernur hari ini menerima perwakilan dari kaum buruh. Kita ingin sampaikan, kita ingin jelaskan kepada Gubernur agar jangan sampai Gubernur mendapatkan informasi yang salah. Kita tahu struktur skala upah, nggak usah diajarin Gubernur, nggak usah diajarin di Snaker. Struktur skala upah itu ada aturannya sejak tahun 2004, Kepmen 49 tahun 2004. Dimulai lagi Kepmen nomor 1 tahun 2017. Jadi struktur skala upah itu bukan hal yang baru. Jangan begitu hari ini kenaikan upah seolah-olah digiring semua kepada struktur skala upah. Yang kita tuntut itu upah minimum, bukan struktur skala upah. Betul nggak? Oleh karena itu kawan-kawan sekalian, saya minta kepada teman-teman, saya yakin teman-teman luapan eskalasi emosional, jenuh, aksi dari hari ke hari belum mendapatkan hasil. Tapi kaum buruh Jawa Barat yakin bahwa kita adalah buruh yang terpimpin. Siap tertib? Siap tertib? Siap damai? Kawan-kawan sekalian, kita akan mencoba berupaya. Saya sudah mencoba mengupayakan melalui teman-teman Polda, Polrestabes, agar bisa difasilitasi ketemu hari ini dengan Gubernur, pimpinan-pimpinan buruh, untuk menyampaikan apa yang kita inginkan agar Gubernur segera memutuskan tidak lewat dari tanggal 31 Desember ini. Kawan-kawan sekalian, kita sangat prihatin kejadian di Banten. Kawan-kawan buruh kita ditangkap, 6 orang ditetapkan tersangka, diborgol, dipertontonkan kayak koruptor, kayak teroris. Kawan-kawan sekalian, kami minta kepada pihak kepolisian Jawa Barat, buruh Jawa Barat aksi damai, tapi jangan buat buruh Jawa Barat menjadi tidak damai. Jangan pernah ada penangkapan kepada buruh. Kami pimpinan-pimpinan buruh, khususnya saya sebagai Ketua DPD KSPSI, apapun yang terjadi hari ini, saya siap mempertanggungjawabkan itu semua. Jangan sampai ada anggota saya yang diambil, jangan sampai ada anggota saya yang diamankan. Kalau ada persoalan hukum, maka saya sebagai pimpinannya akan bertanggung jawab, kawan-kawan sekalian. Itu pernyataan saya kepada pihak kepolisian. Jangan sampai eskalasi di Banten terjadi di Jawa Barat. Kami minta kepada pihak kepolisian, kami minta kepada Pemprov Jawa Barat untuk aspiratif, untuk menemui kaum buruh. Kejadian di Jawa Barat adalah gubernurnya nggak mau menemui kaum buruh.
Maka teman-teman buruh memaksa masuk ke dalam, ingin ketemu dengan pemerintahnya, ingin ketemu dengan pemimpinnya. Jangan sampai di Jawa Barat terjadi seperti itu kalau Gubernur Jawa Barat tidak mau menerima kaum buruh. Oleh karena itu saya minta, saya serukan kepada Gubernur Jawa Barat agar segera menemui kaum buruh. Yang hadir ini rakyat Anda, yang hadir ini adalah yang memilih Anda pada saat pilkada. Maka pada hari ini mereka menagih janji kampanye Anda untuk mesejahterakan kaum buruh. Hari ini mereka datang, hari ini mereka meminta belas kasihan Anda sebagai pemimpin. Maka bukalah hati nurani Anda, lihat kaum buruh yang hari ini berulang kali melakukan aspirasi, menyampaikan aspirasi melalui aksi. Saya minta Gubernur Jawa Barat untuk membuka hatinya, mau berdiskusi, mau berdialog, dan mau merevisi keputusan gubernur yang sudah ditetapkan. Itu tuntutan kita hanya satu, revisi keputusan UMK yang sudah ditetapkan tanggal 30. Berapa kenaikannya? Minimal sama dengan DKI yang sudah diputuskan. Kenapa Gubernur DKI berani? Berarti Gubernur Jawa Barat harus berani mengambil sikap. Sama-sama gubernur, jumlah penduduknya lebih banyak Jawa Barat, rakyatnya lebih banyak Jawa Barat, 35 juta. Kalau DKI mungkin hanya 10 sampai 15 juta. Jadi mohon kepada gubernur, pemimpin Jawa Barat harus berani mengambil resiko demi kepentingan rakyatnya. Karena Anda disumpah, Anda diminta untuk mesejahterakan rakyat Jawa Barat. Hari ini yang datang adalah rakyat Jawa Barat, meminta Anda melaksanakan, menunaikan janji-janji politik terdahulu gubernur. Itu saja.